yaitu kitab Syajarah Mubarokah. Dan ternyata Syajarah Mubarokah oleh sampean sudah dirungkatkan tadi. Kenapa? Karena ada nama Abdullah di sana. Ya, Pak? Udah, di Sajaratul Mubarokah itu ada berapa anaknya Isa al-Muhajir? Yang disebut 3. Isa al-Muhajir itu ada berapa? Siapa aja? 3. Yang jelas tidak ada Abdullah. Ini saya buka kitabnya dulu ya. Kalau sampean, tapi nanti sampean percaya ya, kalau berarti tesis Kiai Madungkan ya. Kalau tidak ada nama Abdullah ya. Sampean sudah percaya tadi ada Abdullah. Bagaimana? Ya tidak dong. Kok bisa tesisnya Yai Imad dihubungkan dengan narasi saya? Kok bisa? Lah kan iya. Tesisnya Kan Yai Imad dihubungkan dengan narasi saya. Lah harus bisa, karena sampean pedomannya kan Kiai Imad. Pedomannya. Iya kan? Ya, Pak. Wong ini tadi tentang Isa al-Muhajir itu ada di Hadramaut atau ada di Basra? Enggak, sampean pedomannya itu tidak mengakui siapa pedomannya. Tesis Kiai Imad kan ya? Loh, yang kita bicarakan itu Isa al-Muhajir ini ada di Hadramaut atau ada di Irak? Iya, kan sampean tidak percaya. Karena apa? Nasab Arawi tidak percaya. Karena anaknya itu hanya 3. Ya, seperti itu. Anaknya bukan 4. Kan seperti itu tidak percayanya. Saya mau baca ya, dalil Kiai Imad. Oke. Kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab Asy-Syajarah Mubarokah. Karya Imam Al-Fakhrur Razi. Wafat 606 Hijriah. Menyebutkan amma Ahmad al-Abah. Ya. Fa'akibuhu min salasati banin. Yang pertama, jadi ada 3 anaknya. Yang pertama Muhammad Abu Ja'far Birroy yang ada di Roy. Ya. Yang kedua Wa Ali Biromlah, Ali yang ada di Romalah, dan Husain ya yang ada di Naisabur. Tidak ada nama Abdullah. Berarti sampai sudah merungkatkan ini loh tesis Kiai Imad. Rungkat sudah tesis Kiai Imad sudah. Loh itu kan narasi saya. Tepuk tangan sudah lagi tepuk tangan. Lucu hakim ini. Ini berarti hakim ini lucu ini. Sudah. Ya sudah. Berarti sepakat ya. Berarti tidak ada namanya Abdullah ya. Iya. Dan tidak ada namanya Ubaidillah ya. Iya, tidak ada. Itu tesis Kiai Imad pedomannya kitabnya. Ya, Ubaidillah tidak ada. Abdullah tidak ada. Tidak sebentar. Berarti Ubaidillah tidak ada, Abdullah tidak ada. Tidak ada. Tesis Dua orang ini tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak sebentar. Berarti Ubaidillah tidak ada. Iya, di tesis Kiai Imad tidak ada. Iya, Ubaidillah tidak ada. Pedomannya di kitab Syajarah Mubarokah tidak ada. Iya, Ubaidillah tidak ada, Abdullah tidak ada. Ya. Berarti yang ada itu namanya siapa? Ya tadi sudah saya sebutkan. Iya, saya menulang sebutkan biar Anda paham. Ada Abu Ja'far ya. Ada di sana Abu Ja'far, Muhammad ya. Yang pertama ya, Muhammad Abu Ja'far yang ada di Roy. Ya, Muhammad Abu Ja'far yang ada di Roy. Terus Ali yang ada di Romalah. Terus Husain yang ada di Naisabur. Akibuhu bin Naisabur, keturunannya ada di Naisabur. Ini di kitab pembatalan Kiai Imad, yaitu kitab Syajarah. Ya, berarti 3. Tidak ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Makanya Kiai Imad membatalkan tesisnya ini sangat kuat. Ya, tesisnya Kiai Imad ini sangat kuat, berpedoman dengan kitab ini, dan tesis ini sudah dirungkatkan oleh sampean karena kata sampean ada nama Abdullah, tidak ada yang namanya Ubaidillah, berarti anaknya sudah bertambah 1 versi sampean yaitu Abdullah. Bagaimana, sepakat ini bahwa tesis Kiai Imad rungkat? Tepuk tangan dulu. Enggak, sepakatnya begini ya. Oke, bagus. Jangan senang dulu. Iya, sudah sepakat. Jangan diulang lagi ya. Ketika kita sudah sepakat nama Abdullah tidak ada, nama Ubaidillah tidak ada, ya kan? Dan Anda membenarkan itu, berarti ketika orang-orang bilang mempunyai nama Abdullah yang ditashir menjadi Ubaidillah, itu berarti tidak ada, berarti fake, berarti palsu. Sepakat?
Enggak sepakat dah ini. Abdullahnya tidak ada. Ya, Abdullah tidak ada. Di tesis skema tidak ada. Aduh, Oleh sampean ditambah nama Abdullah tadi. Sudah selesai ya? Sudah percaya sama? Loh, sebentar. Ustaz Hakim. Saya mencerna dulu, saya mencerna. Masa tidak paham jebakan kayak gini? Masa gak paham Anda? Tidak percaya. Menunggu untuk terhubung lagi nih. Ustaz Hakim, sinyal Anda ini. Iya, iya. Ya, masa Anda tidak paham jebakan saya ini? Mereka ini, Mbak Alwi ini mengatakan Isa ini punya anak namanya Abdullah. Ya kan? Kemudian karena beliau tawadu akhirnya ditazkir nama Abdullah ini menjadi Ubaidillah. Tetapi sampean mengatakan ketika saya pancing punya anak namanya Abdullah. Sebentar. Selesaikan dulu yang tadi kata sampean ada Abdullah. Iya. Anak Ahmad itu ada Abdullah namanya. Sudah ya, selesai ini. Sudah. Selesai sudah ya. Sudah ya. Bukti tesis skema dukat ya. Oke, gantian saya bicara ya. Gantian saya bicara ya. Kalau Anda belum selesai silakan teruskan. Nah, ketika ya, Anda sudah intinya sampai sudah merungkatkan tesis skema. Tepuk tangan dulu saudara. Bisa. Perhatikan ya. Ternyata jebakan Batman-nya umpan saya dimakan saudara-saudara. Jadi gini. Ketika saya sebutkan Abdullah, hakim sepakat tidak ada nama Abdullah di sana. Ya kan? Bukan sebab di tesisnya Kemat tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah di tesis Kemat loh. Gak paham dia. Oleh sampean, kata sampean tadi, lah ini kata sampean tadi ada. Kita tembak dulu. Bertentangan dengan tesis Kemat. Kok bertentangan dengan tesis Kemat sampean? Pedomannya sampean kan Kemat. Tidak, katanya. Saya tidak bertentangan dengan tesisnya Imat, tapi saya itu membuat. Memasukkan Abdullah tadi. Kok tadi memasukkan Abdullah? Berarti Abdullah yang dikatakan Mbak Alwi itu tidak ada kan berarti? Enggak, kenapa kok sama sampean dimasukkan nama Abdullah menjadi anak Ahmad? Oh, mau tahu? Iya, kenapa kok dimasukkan? Ayo. Di Mbak Alwi itu sering dikatakan bahwasanya Isa Al-Muhajir ini punya anak namanya Abdullah. Ya kan? Nah, Abdullah ini karena saking tawaduknya itu sering akhirnya ditazkir nama Abdullah itu menjadi Ubaidillah. Itu narasi dari Mbak Alwi. Makanya saya kembalikan ke panjenengan dengan membuka Sajaratul Mubarakah. Iya tak? Punya anak namanya Abdullah yang ditazkir menjadi Ubaidillah. Kata panjenengan, tidak ada itu, tidak ada di kitab Sajaratul Mubarakah. Ini saudara, berarti Anda itu, sebentar, saya dulu. Berarti Anda itu sudah merungkatkan Mbak Alawi sebenarnya. Bukan saya yang merungkatkan, tapi Anda sendiri. Begitu loh saudara, nggak perlu. Intinya kita itu mengalahkan nggak perlu menyentuh, gitu loh. Anda sendiri yang merungkatkan, bukan saya. Saya yang merungkatkan. Ya, sekarang Hakim ya. Sendiri loh ya. Saya sekarang ya. Saya sekarang ya. Ya, monggo. Nanti bagian sampean. Begini, tadi saya menjelaskan ya, kata sampean. Terima kasih Bang Plat AG, semuanya kawan-kawan. Kang suara ini saudara ya, tadi dikatakan bahwa Mbak Alawi ini tidak dikenal, tidak diakui di mana? Di Yaman. Seperti itu. Ternyata kalau kita bicara Mbak Alawi berarti ini anaknya anak daripada Ubaidillah, seperti itu. Anak dari Ubaidillah atau Abdullah, kan seperti itu. Yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, ya. Seperti itu, yang bersambung sampai ke Rasulullah. Ketika dia mengatakan tidak diakui di Yaman, maka saya membawa sebuah data dari salah satu raja yang hidup di abad ke-7 atau ke-8. Raja itu raja ke-6 di Yaman. Seperti itu ya, raja ke-6 di Yaman. Saya bacakan dari kitab Al-Ataya ya, As-Saniyah. Disebutkan dalam kitab Al-Ataya, kitab dari raja tersebut,
dari pengakuan raja tersebut, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Berarti Ahmad punya anak namanya Abdullah. Ini ada anak namanya Abdullah, kan yang tidak diakui, yang dianggap fiktif oleh Kemat. Ini Abdullahnya tidak ada, Ubaidillahnya tidak ada, Abdullahnya tidak ada, seperti itu. Lalu oleh suara langit, lah itu Abdullah bukan Ubaidillah. Kalau Abdullah memang ada, katakan suara langit. Kalau Abdullah memang ada namanya, memang ada sebagai anak Ahmad, kata suara langit tadi. Oh, akhirnya saya giring ke suara langit. Berarti sampean bertentangan dengan tesis Kemat. Lah kok bisa? Ya karena tesis Kemat sendiri itu tidak yang dibatalkan adalah nama Abdullah. Ahmad itu hanya punya anak 3, tidak punya anak yang namanya Abdullah. Enggak, kata siapa? Memang ada Abdullah, kata sampean. Loh, bukan. Memang tesis Kemat memang seperti itu. Pedomannya adalah kitab Sejarah Mubarokah. Loh, mana buktinya? Saya baca di kitab Sejarah Mubarokah. Ya, bahwa di pedoman Kemat ya, kitab Sejarah Mubarokah itu hanya menyebut 3, tidak ada yang namanya Abdullah. Apa ibaratnya di kitab Sejarah Mubarokah? Yaitu amma Ahmad al-Aba fa'aqibuhu min salasati banin. Perhatikan saudara, apakah ada nama Abdullah yang sudah dimasukkan sebagai anak Ahmad oleh Kang Suara? Yang pertama, Muhammad Abu Ja'far yang ada di Roy, yang kedua Ali bin Romala, yang ketiga Husain, yang keturunannya itu Akibuhu bin Naisabur. Keturunannya itu menyebar di Naisabur, ada di daerah Naisabur. Nah, ini ketika melihat ini, Kang Suara ini berusaha ngeles. Cara ngelesnya begini. Oh tidak, saya tidak bertentangan dengan Kemat, saya hanya mau menjebak sampian, katanya. Saya hanya mau menjebak sampean. Bagaimana saya mau menjebak sampean? Maksudnya di sana tidak ada nama Abdullah atau yang digaung-gaungkan sebagai Ubaidillah. Lah, kok bertentangan sekarang suara langit? Padahal tadi awalnya mengatakan Abdullah memang ada sebagai anak Ahmad. Ya, Abdullah memang ada sebagai anak Ahmad. Kata suara langit. Setelah saya datangkan bukti tesis Kemat bahwa Abdullah yang dibatalkan oleh Kemat sebagai anak Ahmad, maka dia berusaha ngeles dengan seperti itu. Faham ya saudara cara ngeles mereka? Jadi sekarang kita tahu bahwa tesis Kemat sudah dirungkatkan oleh Kang Suara Langit. Tesis Kemat sudah dirungkatkan, sudah bertentangan dengan tesis Kemat. Tapi ketika sudah dikatakan merungkatkan, dia tidak setuju, dia takut, ya, dia takut karena kesalahan tadi. Yang dikatakan oleh Kang Suara ini tidak pernah membaca tesis Kemat, buku tesisnya, buku tesis abal-abalnya tidak pernah membaca. Sehingga bernarasi yang penting Bu Alawi tidak diakui, Bu Alawi tidak diakui. Dan di mana tidak diakui? Di Yaman tidak diakui. Kata siapa? Kata orang Yaman. Saya datangkan ini bukti langsung dari rajanya. Rajanya yang mengakui. Rajanya langsung ini dong. Raja yang ada di abad ke-8. Nah, Kang Suara Langit ketika rajanya mengatakan Abdullah, iya, Abdullah memang anak Ahmad. Kalau Abdullah bukan Ubaidillah. Nah, bertentangan dengan tesis Kemat kata saya. Bertentangan. Ya sudah, rungkat tesis Kemat, sudah tepuk tangan saudara untuk Kang Suara. Sudah merungkatkan tesis Kemat. Saya sepakat dengan sampean. Saya sepakat. Ya, tesis Kemat rungkat serungkat-rungkatnya. Saya sepakat dengan sampean. Jadi seperti itu kenyataan yang sampean sebutkan tadi. Monggo. Sudah ya. Sampean. Oke, waktunya saya ya. Oke, terima kasih. Begini Ustaz Hakim. Sebentar biar waktunya adil. Saya khawatir sebenarnya Anda ini membenarkan tesis Yai Imad dan merungkatkan narasi saya itu menggunakan kebenaran tesisnya Yai Imad. Karena sudah dimulai bicaranya sekarang sudah dimulai, monggo. Ya. Jadi sebenarnya yang saya takutkan itu adalah Ustadz Hakim ini berusaha mematahkan narasi saya yang seolah-olah saya menjadi Habib yang membela Ubaidillah ini, anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya kan? Itu dengan memakai tesisnya Yai Imad, ya kan? Berarti secara tidak langsung dia itu mendukung tesis Yai Imad. Kok bisa rungkat?
Ketika saya merungkatkan tesisnya Yai Imad dengan narasinya para habaib, dia malah membenarkan tesisnya Yai Imad karena dia berusaha mengkonter narasi saya yang dari habaib ini, ya kan? Menggunakan tesisnya Yai Imad dengan mengatakan tidak ada namanya Abdullah atau Ubaidillah ini yang menjadi anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, coba dicerna. Kalau orang cerdas itu pasti bisa mencerna. Berarti secara nggak langsung dia membenarkan tesisnya Yai Imad dan merungkatkan narasi saya ketika saya memakai narasi daripada para Ba'alwi ini. Karena setiap Ba'alwi pasti loh ada namanya Ubaidillah. Itu mempunyai anak, Ahmad ini mempunyai anak namanya Abdullah. Begitu. Nah, Abdullah ini karena saking orangnya alim dan tawadu, akhirnya ditashir nama Abdullah ini menjadi Ubaidillah. Nah, itu narasinya mereka seperti itu. Si Gopur, si siapa lagi, dan sebagainya yang katanya mereka itu alim-alim itu, ya. Ternyata dirungkapkan oleh Ustadz Hakim yang mengatakan bahwasannya tidak ada nama Abdullah dan Ubaidillah. Itu dengan memakai narasi statementnya Kiai Haji Imaduddin, kan begitu. Berarti fik sudah fik sepakat, Ustadz Hakim sebenarnya sepakat bahwasannya tidak ada nama Ubaidillah. Itu ya, sepakat ya, semua saksi ya. Ustadz Hakim sepakat tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah yang dicangkokkan itu tadi ke nasab Rasulullah. Nah, itu semua menjadi saksi bahwasanya Ustadz Hakim sepakat itu. Dan sebenarnya saya juga sepakat sama Ustadz Hakim. Makanya saya diam. Oh iya, dia sudah masuk. Ternyata tidak ada bukti keberadaan Ubaidillah ini atau keberadaan Abdullah ini. Itulah. Paham ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke. Terus kemudian masalah di Yaman nggak syuhrah wal istifadah, terus dia bilang dikenal di Yaman, dikenal oleh di Malaysia dan sebagainya. Buktinya itu tidak ada sampai sekarang. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau semua ulama-ulama ya kan itu mengenal, mulai yang dulu golongan para ulama dan orang awam mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi nanti ketika ditanya, mulai para ulama dan orang awam ditanya siapa Ali Asakron, siapa Al-Faqih Al-Muqaddam, tidak ada yang tahu gitu loh. Jadi apakah itu yang disebut syuhrah wal istifadah? Tidaklah. Jadi kesimpulannya satu, leluhur-leluhur mereka yang mereka gaung-gaungkan itu tidak ada yang mengenal. Hanya pihak intern saja yang mengenal, pihak ekstern tidak mengenal. Kenapa kok dikenal di pihak intern? Karena dibuatkan kitab yang seolah-olah orang ini ada dan orang ini masyhur. Padahal para ulama-ulama pada waktu itu tidak ada catatan dan tidak ada yang mengenal yang namanya Ali As-Sakron dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, itu. Terima kasih dari saya. Cukup dari saya. Monggo dilanjut Ustadz Hakim. Saya tidak paham dengan apa yang disampaikan sampean. Oh, tidak paham. Tidak paham. Oh, berarti sampean ini orang lugu yang tidak mengenal tipu muslihat ya? Saya tidak paham. Orang lugu dan tidak mengenal bagaimana cara strategi itu tidak paham berarti Anda ya? Memang strategi tidak paham ya berarti ya? Tukang tipu, jadi saya tidak paham. Oh, begitu ya. Apa yang disampaikan kata saya tadi? Apa ini yang disampaikan?
Padahal tidak jelas. Loh, Saya sampai ini katakan ini di tadi. bawah paham semua loh. Ini di bawah itu paham semua loh. Ya Pak, ya kalau mukimat pasti Kena jebakan paham. Batman, Jangan kena kan jebakan sampai pakai Batman Anda itu. bahasa manusia. Kalau mukimat Jadi- pasti paham. Jangankan Jadi sampai saya membuat jebakan Batman kepada Anda masuk jebakan Batman saya, gitu saja. kalau Selamat, mukimat, Anda masuk jebakan Batman. kalau mukimat pasti bilangnya paham. Ya kalau mukimat, jangankan sampean berbahasa manusia, berbahasa semut pun mereka akan mengatakan paham. Ini sampai maaf ya, ini ada wanita-wanita, ada laki-laki semua, ya kan? Lah, ini mengatakan paham. Oh, paham. Ini BNPM ini apa ini? Ini contoh tidak baik ini. Sebentar, Ustaz Hakim. Kenapa? Ini ada BNPM, tidak tahu orang mana. Dia itu gak ilmiah gitu loh. Dan kata-katanya kotor gitu loh. Kayak orang gak berpendidikan sama sekali. Caci maki dan sebagainya. Aduh, BNPM ini. Iya, sudah tak blokir si BNPM. Caci maki kenapa? Oh, bilangnya udah buruk, pokoknya buruk sudah, gak pantas. Bukan manusia, bukan bahasa manusia sudah. Dan dia bawa-bawa Habib, itu. Mau istrimu digilir Habib, itu. Apakah pantas bicara seperti itu? Cucu Rasulullah yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah itu ngomong kayak gitu, hei BNPM, Gak pantas. Gak pantas kamu itu. Hidup aja dah. Aduh, tobat kamu. BNPM. Itu ngaku-ngaku cucunya Rasulullah, bahasamu kayak gitu. Sama aja kayak kori orang perindavan itu kalian. BNPM. Tobat, istighfar. Aduh, malu-maluin habaib kamu itu. Kalau di sini banyak yang bilang di bawah nggak ada yang paham apa yang sampean omongin. Ya karena stagnan. Karena mereka tidak paham materi. Jadi gini loh, gini caranya, tak kasih cara ya. Misalnya kita bahas masalah 1 + 1 2. Sebenarnya 1 + 1 itu 2, gitu kan? Untuk mendapatkan jawaban 2 ini, saya harus kontra narasi dengan kebenaran dulu. Saya akan menjawab 1 + 1 berapa? 3. Pasti Anda akan menjawab 1 + 1 2. Dan itu yang benar, gitu lah. Nggak, kembali ke awal. Intinya di Yaman itu dikenal. Masa Balawi sebagai duri Rasul dikenal. Jangankan ke Yaman, ke Indonesia ya. Sampai meluap ke Indonesia. Oh ya Allah, ya. Tapi sekarang duri Rasul. Iya, tapi sekarang sadar bukan duri Rasul ternyata. Iya, kelompok-kelompok Wahabi. Oh, saya Wahabi berarti ya, Ustaz Hakim. Ya enggak, sampean terpengaruh Wahabi. Saya tidak menuduh sampean terpengaruh. Oh ya Allah. Berarti Muhammadiyah itu Wahabi juga, tidak mengakui. Al-Irsyad itu juga Wahabi. Tidak. Gitu loh. Yai Imad Wahabi. Tidak. Ayo, jangan seperti itu. Itu namanya sepihak. Gitu loh. Tapi kok ngutip dari orang-orang Wahabi? Maksudnya notif dari orang-orang Wahabi? Ya kan iya. Oh, Kan berarti nakobah Yordan, Turki, Maroko, Irak itu Wahabi ya? Bukan Sunni. Tidak tahu saya. Lah tidak tahu, makanya kalau nggak tahu pahamnya. Nah, kalau nggak tahu tak kasih tahu. Begitu loh. Saya tidak pernah tahu pahamnya. Kalau Imat saya akan tahu pahamnya. Apa pahamnya ya Imat? Ya pahamnya keluar.
Keluar apa? Dari Saya tanya. dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masalah nasab, masalah nasab. Nggak berani, nggak berani. Nah, masalah nasab saya berani mengatakan memang keluar pahamnya. Oh, pahamnya keluar dari Masalah Ahlussunnah nasab. wal Jamaah. Ya kalau masalah haul, tidak suka haul saya kurang tahu karena kadang dia kondangan juga di acara haul, tapi kondangan untuk menyebar narasi yang palsu. Sudah berarti ya, Abdullah sama Ubaidillah fik tidak ada ya? Fik ya? Apa ini kok ke sana? Aku nggak nyambung sampai. Lah iya, berarti fik Ubaidillah Kan tidak ada. begini sampean tadi Kang ya, kan sampean tadi begini. Loh, iya Kata Ubaidillah sebentar. Ubaidillah berarti fik ya, tidak ada ya? Iya kata sampean. Loh, iya, loh kata saya malah ada. Kata Kemat. Loh, saya bilang Ubaidillah itu ada. Anda malah bilang tidak ada. Bagaimana Anda itu? Kata sampean Abdullah itu tidak ada ya. Kata sampean Abdullah itu ada seperti itu ya. Abdullah ada. Kita tidak membahas Ubaidillah masih. Loh, saya itu Kenapa saya membahas Ubaidillah ada. Gitu loh. Ya sudah selesai. Ubaidillah itu diambil dari Abdullah. Iya sudah selesai. Kata ya, Anda. Abdullah ada berarti. Kalau Abdullah sebagai anak Ahmad. Itu kan kata sampean tadi ada sebagai anak Ahmad. Terus saya bilang sampean, oh berarti sampean berbeda dengan Kemat. Berarti sampean merungkatkan tesis Kemat. Loh kok bisa berbeda? Nah ini tesis Kemat. Saya bacakan ya tesis Kemat. Dalam kitab Sejarah Barokah, anak ini disebut hanya 3. Tidak ada yang namanya Abdullah. Kok sampean menambahkan Abdullah? Kan saya bilang seperti itu tadi. Karena berarti rungkat tesis Kemat. Berarti rungkat tesis Kemat karena sampean. Loh tidak. Begini loh. Tesis Kiai Imad itu Anda perkuat. Gitu lah. Saya memakai narasi seperti ini, tolong pahami. Aduh. Ya. Ubaidillah yang menjadi anak Ahmad bin Isa al-Muhajir itu diambil dari kata Abdullah. Jadi kata para Ba'alwi ini ada namanya Abdullah, anaknya Ahmad, gitu lah. Karena dia saking tawaduknya, akhirnya nama Abdullah ini ditasghir menjadi Ubaidillah. Jadi kalau apa namanya, karena saking tawaduknya ditasghir menjadi Ubaidillah. Lah, Anda tidak membenarkan itu, gitulah. Padahal siapa yang tidak membenarkan? Loh, tadi lah bukan seperti itu. Lah ini framing sampean. Loh kok bisa framing? Kan saya baca tesis, kan saya tadi baca tesis Kemat. Ya. Ini di tesis Kemat tidak ada. Sampean kok malah mengatakan ada. Loh berarti sampean percaya tidak ada. Loh ini tesis Kemat, bukan saya percaya, saya menentang Kemat. Kok sampean menambahkan tesis Kemat ditambahkan ada Abdullah. Bukan saya percaya tesis Kemat, saya membacakan tesis Kemat, membuktikan kesampean bahwa tidak ada nama Abdullah. Bagaimana ini sampean? Oh enggak. Enggak paham berarti. Ngeles, terus dituduhkan ke saya. Enggak paham berarti, enggak paham. Enggak paham atau pura-pura enggak paham ini. Dia enggak paham atau pura-pura enggak paham. Itulah mereka saudara. Mukimat tepuk tangan cara ngelesnya saudara. Ya Allah, ya Allah. Kok bisa? Kalau mau belajar caranya ngeles, belajar ke Kemat. Jangan belajar cara bagaimana kita paham ilmu. Kalau Kemat, belajar caranya ngeles. Karena dia ahli kalau ngeles. Senyum dulu. Karena Anda merungkatkan Ba'alawi. Statement yang saya pakai itu statementnya Ba'alawi. Ingat itu, Ustadz Hakim. Ya, dan Ba'alawi dengar Ustadz Hakim membantah narasi saya itu dengan tesisnya Yai Imad. Dan dia bilang secara tidak langsung, katanya tesisnya Yai Imad rungkat dengan narasi saya. Ya kan? Padahal narasi yang saya bawakan ini punya Ba'alwi.